Halo guys, jadi saya akan menjelaskan tentang definisi emosi. Emosi adalah sistem dispersi yang terdiri dari dua cairan yang tidak saling bercampur, misalnya minyak dan air, di mana salah satu cairan terdispersi sebagai droplet dalam cairan lainnya dengan bantuan emulgator. Nah, lanjut untuk definisi gombasa. Metode gombasa adalah metode pembuatan emosi dengan mencampurkan gombasa dan air terlebih dahulu hingga membentuk mucilago. Kemudian, minyak ditambahkan sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga terbentuk emosi primer yang stabil. Tujuan gombasa. Pertama, membentuk emosi yang stabil sehingga fase minyak dan air tidak mudah terpisah. Kedua, menghasilkan penyebaran globul minyak yang merata sehingga kualitas dan kestabilan emosi menjadi lebih baik. Prinsip gombasa. Gom terlebih dahulu dibasahi atau dicampur dengan air hingga membentuk mucilago, kemudian minyak ditambahi sedikit demi sedikit sambil diaduk terus hingga terbentuk emosi yang homogen dan stabil. Baik, selanjutnya ada alat dan bahan. Alatnya itu ada timbangan, hot plate, lempang alu, beker gelas 50 ml, beker gelas 100 ml, gelas ukur 100 ml, kaca arloji, pignometer, kertas pH, diskometer, spindle, dan aluminium foil. Untuk bahannya itu ada oleum glycoris sebagai zat aktif berupa fase minyak, tocopherol sebagai zat aktif berupa fase minyak, metylparaben sebagai pengawet berupa fase air, propylparaben sebagai pengawet berupa fase air, gom arab sebagai emulgator berupa fase air, sirup simplex sebagai pemanis berupa fase air, natrium sitrat sebagai buffer berupa fase air, asam sitrat sebagai pengatur pH berupa fase air, pipermin sebagai perasa berupa fase minyak, aqueous sebagai pelarut berupa fase air. Baik, selanjutnya ada rancang formulasi, yaitu ada oleum glycoris sebanyak 20% ini sebagai zat aktif, dan tocopherol 0,3% sebagai zat aktif, metylparaben 0,2% sebagai pengawet, propylparaben 0,02% sebagai pengawet, gom arab 3,5% sebagai emulgator, sirup simplex 20% sebagai pemanis, natrium sitrat 0,5% sebagai buffer, asam sitrat 1,5% sebagai pengatur pH, peppermint secukupnya sebagai perasa atau pengaroma, aqueous sebanyak 60 ml sebagai pelarut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan bahan untuk sediaan 60 ml, di mana setiap bahan telah ditambahkan 10% untuk mengantisipasi kehilangan selama proses pembuatan bahan. Yang pertama ada oleum glycoris. Nah, oleum glycoris ini sebanyak 12 ml ditambah 10% menjadi 13,3 ml, dan ada juga tocopherol sebanyak 0,18 gram ditambah 10% menjadi 0,198 gram. Metylparaben 0,12 gram ditambah 10% menjadi 0,132 gram. Propylparaben 0,012 gram ditambah 10% menjadi 0,0132 gram. Ada gom arab 2,1 gram ditambah 10% menjadi 2,31 gram. Ada sirup simplex 12 ml tambah 10% menjadi 12,2 ml. Ada natrium sitrat 0,3 gram ditambah 10% menjadi 0,33 gram. Ada asam sitrat 0,9 gram ditambah 10% menjadi 0,99 gram. Peppermint oil ditambah secukupnya sebagai pengaroma, dan aqueousnya total volume 60 ml dikurangi seluruh bahan di atas didapatkan 29,63 ml atau dikenakan menjadi 30 ml. Pada praktikum kali ini, langkah pertama pembuatan emosi. Yang pertama, siapkan seluruh alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum. Yang kedua, timbang semua bahan sesuai dengan hasil perhitungan formula. Yang ketiga, masukkan gom arab ke dalam lumpang, kemudian tambahkan 10-15 ml aqueous panas. Kerus dengan cepat hingga terbentuk mucilago yang homogen. Yang keempat, tambahkan fase minyak ke dalam beker gelas, lalu aduk hingga homogen. Yang kelima, tambahkan fase air ke dalam beker gelas, kemudian aduk hingga tercampur homogen. Yang keenam, tambahkan sisa aqueous yang masih panas sambil terus diaduk hingga emosi terbentuk dengan baik. Yang ketujuh, setelah emosi homogen, pindahkan sediaan ke dalam botol emosi yang telah disiapkan. Hasil pada sediaan emosi yang telah kami buat yaitu memiliki warna kuning, berbau mint, berbentuk cair, dan memiliki rasa mint dan manis. Selanjutnya, ada evaluasi sediaan emosi yang meliputi organoleptik dengan mengamati bentuk, warna, bau dari sediaan, lalu mencatat hasilnya. Yang kedua, itu uji evaluasi pH dengan mencelupkan kertas pH ke dalam sediaan, lalu dibandingkan kertas pH dengan indikator pH, lalu catat hasilnya. Yang ketiga, yaitu volume terpindahkan dengan memasukkan suspensi ke dalam gelas ukur, lalu tuang ke dalam gelas ukur kosong, diamati volume dan catat hasilnya. Yang keempat, yaitu berat jenis dengan menimbang pikno kosong, lalu isi pikno sampai tanda batas, lalu ditimbang kembali isi menggunakan timbang analitik, lalu catat hasilnya, lakukan perhitungan. Yang terakhir yaitu viskositas dengan memasukkan sediaan emosi ke dalam beker gelas 100 ml, lalu memasang spindle nomor 2 dengan RPM 30, lalu turunkan spindle dari setengah sediaan, lalu amati hasil dengan waktu 1 menit dan catat skalanya. Jadi kesimpulan dari pembuatan emosi metode gombasa adalah metode gombasa berhasil menghasilkan emosi yang homogen, stabil, dan berwarna putih susu karena gombasa terlebih dahulu didispersikan dengan air sehingga membentuk mucilago sebelum fase minyak ditambahkan. Penambahan fase minyak secara bertahap sambil diaduk menghasilkan droplet yang lebih halus sehingga mengurangi pemisahan fase. Keberhasilan metode ini dipengaruhi oleh ketepatan formula, urutan pencampuran,
dan proses pengadukan yang baik.